Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang identitas sebenarnya dari buah iblis Gomu Gomu Luffy serta ketidakkonsistenan Oda Sensei. Berdasarkan manga One Piece chapter 1044, buah iblis Gomu Gomu ternyata bukan buah iblis Paramecia karet seperti yang sudah-sudah. Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah buah iblis mythical Zoan dengan tipe Hito Hito no Mi model Sun God Nika. Sesuai namanya, Nika merupakan seorang dewa, tepatnya dewa matahari layaknya Amaterasu. Setelah menempuh lebih dari 1000 chapter, buah iblis Gomu Gomu yang dimakan oleh Luffy akhirnya mulai dianggap istimewa. Pada chapter 1017, salah satu agen pemerintah dunia sempat bercerita kalau dirinya ditugaskan untuk menjaga buah iblis Gomu Gomu 12 tahun yang lalu. Agen pemerintah tersebut gagal karena buah iblis Gomu Gomu dicuri oleh kelompok bajak laut Akagami sebelum akhirnya sampai di East Blue dan dimakan oleh Luffy. Lanjut pada chapter 1037, Gorosei, atau 5 bintang tertua yang merupakan kepala pemerintahan dunia sempat mengatakan informasi yang menarik. Menurut mereka ada satu buah iblis di mana buah iblis ini namanya sengaja dirubah oleh pemerintah dunia karena memiliki kekuatan yang luar biasa, apalagi kalau sampai bisa awakening. Meskipun masih belum terlalu spesifik perihal buah iblis apa yang dimaksud oleh Gorosei, tapi banyak yang menduga kalau buah iblis yang dimaksud adalah Gomu Gomu yang dimakan oleh Luffy. Sebagai tokoh utama, Luffy seharusnya didukung oleh kekuatan yang luar biasa seperti kebanyakan anime shonen lainnya. Misteri buah iblis yang disinggung Gorosei pada chapter 1037 kemudian diungkap oleh Oda Sensei 7 chapter setelahnya, atau tepatnya pada chapter 1044. Pada manga One Piece chapter 1044, identitas sebenarnya dari buah iblis yang dimakan Luffy ternyata bukan buah iblis Paramecia tipe karet melainkan buah iblis mythical Zoan dengan tipe Sun God Nika. Karena informasi terbaru tersebut, kemudian banyak yang menyebut kalau Oda Sensei tidak konsisten, kalau buah iblis Luffy bukan Paramecia tipe karet, bagaimana Luffy bisa kebal dari serangan listrik Dewa Enel? Seperti yang pernah kalian lihat, Luffy pernah terkena serangan buah iblis Logia petir tingkat tinggi dan Luffy tidak kesakitan sama sekali. Itu terjadi karena Luffy diceritakan sebagai manusia karet, sedangkan karet merupakan isolator dari listrik, jadi sebesar apapun daya listrik yang ditujukan kepada karet, itu tidak akan berdampak karena Luffy seorang manusia karet. Melihat fakta tersebut, sangat wajar kalau orang-orang kemudian menyebutkan kalau Oda Sensei tidak konsisten. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2012 yang lalu, Oda Sensei pernah mengatakan kalau seandainya Akainu menjadi tokoh utama maka dirinya akan menemukan One Piece tidak lebih dari 1 tahun. Itu terjadi karena Akainu memakan buah iblis yang overpower yaitu Magu Magu no Mi atau buah iblis Logia tipe magma. Berdasarkan informasi tersebut, Oda Sensei kemudian membuat Luffy memakan buah iblis yang biasa-biasa saja karena nantinya akan hambar kalau One Piece tamat cuma 1 tahun saja. Jika pernyataan Oda Sensei sebelumnya dihubungkan dengan manga One Piece chapter 1044, maka anggapan Oda Sensei tidak konsisten memang benar adanya. Pada One Piece chapter 1044, buah iblis Gomu Gomu ternyata bukan buah iblis yang biasa-biasa saja. Gomu Gomu diceritakan dijaga oleh agen pemerintah dunia karena buah iblis ini memang begitu spesial. Gorosei juga menyebutkan kalau buah ini punya kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya Gorosei sengaja merubah nama asli Gomu Gomu no Mi dari yang asalnya Nika Nika no Mi. Buat yang belum tahu Nika itu siapa, Nika adalah seorang prajurit legendaris. Dirinya diceritakan banyak membebaskan para budak pada zaman kuno terdahulu. Karena jasanya, orang-orang kemudian menjuluki Nika sebagai Sun God Nika atau Nika Sang Dewa Matahari. Nika pertama kali disebutkan oleh Wushu selama dirinya dipenjara oleh pemerintah dunia. Kalian bisa melihat siluet wujud dari Nika pada manga One Piece tepatnya pada chapter 1018. Saat awal kemunculannya, banyak yang menyebut kalau Nika adalah Fisher Tiger. Anggapan tersebut memang terdengar masuk akal karena Tiger sejatinya gemar membebaskan para budak. Dirinya bahkan sampai memanjat tebing lereng dari Red Line yang sangat tinggi sekali guna membebaskan para budak Tenryubito yang ada di Marijoa. Selain itu, nama bajak laut Tiger adalah bajak laut matahari dan mirip sekali dengan julukan Nika yaitu Nika Sang Dewa Matahari. Teori dari fans tersebut akhirnya dipatahkan oleh Oda Sensei pada manga One Piece chapter 1043. Pada chapter itu, Zunisha sempat menyebutkan kalau Joy Boy telah kembali setelah 800 tahun tidak kelihatan. Penyebutan Joy Boy oleh Zunisha dibarengi dengan kemunculan Luffy yang menyebutkan kata Nika. Jadi karena kejadian tersebut, Nika adalah Joy Boy itu sendiri dan Nika bukanlah Fisher Tiger seperti yang banyak diteorikan oleh penggemar dulu-dulu.
Berdasarkan berita yang bermunculan di media sosial atau internet, Oda Sensei memang gemar sekali mematahkan teori-teori yang sering dikeluarkan oleh penggemar. Dirinya bahkan sering menonton teori YouTube untuk melihat pendongeng handal bercerita One Piece. Karena kejadian tersebut, sangat wajar kalau teori tentang Fisher Tiger adalah Nika pada akhirnya patah. Selain teori tentang Fisher Tiger adalah Nika, One Piece Arc Wano Kuni juga ada teori lain yaitu buah iblis Luffy bukan karet melainkan buah iblis minyak. Pendongeng handal One Piece sempat berteori kalau Gomu Gomu sebenarnya adalah buah iblis minyak karena pernyataan Gorosei yang mengatakan kalau ada satu buah iblis yang sengaja dirubah namanya. Minyak memang cukup masuk akal karena minyak juga merupakan isolator listrik sama seperti karet. Jadi kalau seandainya buah iblis Luffy adalah minyak, itu masih nyambung kenapa dirinya kebal terhadap serangan listrik tingkat tinggi. Selain itu, Luffy juga diceritakan menggunakan beberapa kemampuan gear seperti gear 2, gear 3, gear 4, hingga yang terbaru ada gear 5, gear memang identik dengan minyak, tanpa adanya minyak maka gear tidak akan berjalan lancar karena minyak bersifat seperti pelumas yang bisa memperlancar sistem kerja. Berdasarkan beberapa informasi tadi, banyak penggemar selanjutnya sangat yakin kalau identitas sebenarnya dari Gomu Gomu Luffy adalah buah iblis tipe minyak, tapi teori yang keren tersebut lagi-lagi dipatahkan oleh Oda Sensei meskipun pernyataan Oda Sensei terlihat lawak. Meskipun memiliki plot hole yang terbuka lebar kenapa buah iblis Gomu Gomu adalah buah iblis Nika di mana buah iblis itu juga kebal terhadap serangan listrik, tapi dengan segudang pengetahuan serta pengalaman Oda Sensei, buah iblis Nika kedepannya akan diceritakan asal-usulnya serta kenapa serangan listrik tidak mempan kepadanya. Jika kalian ingat, buah iblis Kaido bukanlah buah iblis naga melainkan buah iblis ikan atau Uo no Mi. Penggemar awalnya sempat meragukan Oda Sensei karena keanehan tersebut, tapi jika kalian membaca tentang cerita sejarah Cina, ternyata ada ikan koi yang bisa berubah menjadi naga. Ikan koi yang bisa berenang melewati air terjun yang tinggi akan berubah menjadi naga. Itu menandakan kalau ikan koi tersebut mempunyai tekad yang kuat untuk melewati banyak rintangan, karena cerita sejarah itu maka selanjutnya ikan koi dilambangkan menjadi simbol kesuksesan. Melihat kebiasaan Oda Sensei yang seperti itu, bisa jadi ada semacam referensi khusus perihal Nika yang memiliki efek kebal terhadap karet. Referensi tersebut belum banyak diketahui orang sehingga banyak yang menertawakan pernyataan Oda Sensei. Jadi sekali lagi, untuk saat ini identitas sebenarnya dari buah iblis Gomu Gomu adalah buah iblis Nika dengan referensi Dewa Matahari Nika. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, matane.